Renungan Harian Katolik, Kamis 23 Oktober 2025. Yesus membawa pemisah. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas bab 12 ayat 51. Saudara-saudara, kemajuan dunia dewasa ini tidak serta-merta membawa kita pada hal-hal yang baik. Aneka tindak kejahatan dan beragam keburukan juga berkembang makin canggih. Kemajuan teknologi komunikasi, salah satu contohnya, tidak hanya memudahkan aktivitas dalam banyak hal, tetapi juga sering dimanfaatkan untuk memanipulasi kebenaran dan mengendalikan kejahatan. Injil hari ini mungkin membingungkan kita dan menimbulkan banyak pertanyaan. Bukankah Nabi Yesaya meramalkan seorang raja damai yang akan datang? Akan tetapi, mengapa Yesus sendiri dalam Injil hari ini mengatakan bukan damai, melainkan pertentangan? Bagaimana Yesus, Sang Raja Damai, itu datang justru membawa pemisah dan bukan damai sejahtera? Bahkan keluarga, sebagai unit yang penting dalam hidup keluarga Yahudi pun terpecah karena Yesus. Pertanyaannya, apakah kehadiran Tuhan Yesus itu tidak mendamaikan, tetapi justru membawa konflik, membawa pemisah dalam keluarga? Tentu saja tidak demikian. Sabda hari ini mau mengajarkan kepada kita soal pilihan dan ikatan. Pengalaman ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Ia mewartakan kerajaan Allah. Di beberapa tempat Ia dicari dan disambut. Tetapi di tempat-tempat di mana keluarganya ada, justru Ia dimusuhi dan ditolak. Nasib yang sama juga dialami oleh setiap orang yang mengikuti Yesus. Tuhan Yesus menuntut ikatan total dengannya sebagai prioritas di atas semuanya, melebihi ikatan daging dan darah. Pilihan beriman Kristiani tidak jarang membawa kita pada tantangan ataupun kesulitan. Baik itu dari saudara-saudari kita dalam keluarga maupun dari masyarakat. Ada pula yang memberikan kebebasan kepada kita. Ada yang menyayangkan keputusan kita. Jadi, wajarlah dan tidak perlu kita heran bahwa pilihan kita itu membuat kita mengalami nasib seperti Tuhan Yesus. Inilah konsekuensi menjadi seorang murid Yesus. Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi dan menjalani baptisan. Pelemparan api itu terjadi setelah Yesus bangkit dari mati dan naik ke surga, lalu mencurahkan Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api pada hari Pentakosta. Semua itu terjadi setelah Yesus menerima baptisan. Pembaptisan yang dimaksud bukan baptisan dari Yohanes di Sungai Yordan, tetapi penderitaan dan kematiannya. Kematian Yesus demi penghapusan dosa manusia adalah pembaptisan yang telah membuka era baru, yaitu era penyucian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, kedatangannya akan mengakibatkan pertentangan atau perpecahan di antara orang-orang yang menerima dan menolaknya. Mereka keliru dalam memandang kedatangannya dan misi yang dipercayakan Bapa kepadanya. Walaupun penuh dengan tantangan, Tuhan Yesus tetap mengajak para murid untuk mengikutinya.
Menjadi murid Kristus adalah sebuah panggilan untuk menjadi saksinya dalam hidup ini. Panggilan membutuhkan komitmen yang kuat, karena untuk dapat mengikuti Kristus, orang harus menyangkal diri dan memanggul salib bersama Kristus. Salah satu salib yang muncul adalah kita siap ditolak dan diasingkan oleh sahabat-sahabat, bahkan keluarga kita sendiri. Melalui sakramen pembaptisan dan penguatan, kita para pengikut Kristus menerima Roh Kudus yang mengutus kita untuk bersaksi kepada dunia tentang kebaikan dan kebenaran. Kita diajak untuk setia pada hal-hal baik dan berperang melawan kepalsuan dan kejahatan. Tuhan, berilah kami keberanian untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, tidak peduli berapapun harganya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.